Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi dengan Bu Indah di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 4 semester 1 ini kita akan membahas tentang iman kepada kodok dan qadar. Mari kita simak sama-sama dengan baik ya. Anak-anak, kalian tahu tidak apa itu iman kepada kodok dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada kodok dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut. Memahami makna iman kepada kodok dan qadar. Kodok dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Kodok dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah SWT. Sekarang anak-anak, pengertian iman kepada kodok dan qadar. Kodok dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, putusan, kehendak Allah SWT atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan kodok adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Ini adalah dalil tentang iman kepada kodok dan qadar, anak-anak. Yang pertama di surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang kedua, surat Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Sekarang anak-anak, hubungan antara kodok dan qadar itu apa? Kodok dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi, dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah SWT. Itulah hubungan antara kodok dan qadar saling berkaitan. Baiklah, sekarang macam-macam takdir. Takdir ada dua, yaitu yang pertama takdir mubrom. Takdir mubrom itu apa? Takdir mubrom itu adalah ketentuan Allah SWT yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Yang kedua adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu adalah ketentuan Allah SWT yang mungkin masih dapat dirubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah SWT mengizinkannya. Nah, itu macam-macam takdir. Yang pertama tidak bisa dirubah. Yang kedua, takdir yang bisa dirubah dengan doa dan usaha manusia. Nah, ini anak-anak fungsi iman kepada kodok dan qadar. Ada berapanya? Ada pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah SWT, sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-citanya. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah, sifat terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang keenam, manusia menjadi termotivasi, yaitu untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan
ajaran Islam. Itu fungsinya iman kepada qada dan qadar ya anak-anak. Nah sekarang bagaimana perilaku beriman kepada qada dan qadar? Yaitu dengan cara melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang penuh sabaran dan ketabahan. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Selanjutnya, melatih diri untuk sabar dan tabah. Kemudian, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Dan selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah SWT. Serta yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Itu perilaku beriman kepada qada dan qadar. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.